Detik-detik kecelakaan kereta cepat di Bandung Barat, saksi mata, melesat keluar lintasan. Dikutip dari Kompas.com Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Kecelakaan yang melibatkan kereta teknis dan lokomotif kereta cepat di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, terjadi di Kampung Cempaka, Desa Campaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat, Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Sore. Dari pantauan di lokasi kejadian, terlihat kereta teknis pengangkut material berwarna kuning dan lokomotif kereta cepat berwarna hijau masih tergeletak di lokasi kejadian dan belum dievakuasi. Area tempat kejadian perkara, TKP, pun saat ini sudah dipasangi garis polisi. Sementara beberapa korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Menurut Ani, 55, saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan itu bermula saat lokomotif kereta cepat berwarna hijau melaju pada Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pemasangan rel kan baru sampai sini. Kereta, lokomotif, dari arah Padalarang melesat keluar lintasan, kata Ani saat ditemui di lokasi. Lokomotif yang melesat keluar lintasan sepanjang kurang lebih 200 meter dari ujung rel itu lantas menabrak kereta teknis berwarna kuning yang tengah berada di luar rel kereta. Setelah keluar lintasan terus nabrak alat berat warna kuning, kereta teknis. Setelah itu gelap sama debu sampai enggak kelihatan, ungkap Ani. Mengenai jumlah korban akibat kecelakaan tersebut, Ani mengaku tidak mengetahui. Ia hanya tahu ada beberapa korban yang diangkut melalui depan rumahnya usai kecelakaan itu terjadi. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan atas insiden maut ini. Saat ini kepolisian tengah melakukan olah TKP untuk menelusuri kronologi kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan, tadi sore. Kita mengamankan TKP. Lokasinya di Padalarang, Bandung Barat, ujar Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Kayani Sudarto saat ditemui di lokasi, Minggu. Menurutnya, kecelakaan juga mengakibatkan sejumlah pekerja yang tengah melakukan aktivitas di lokasi kejadian tertabrak. Meski demikian, polisi masih melakukan pendataan mengenai berapa jumlah korban meninggal dan korban luka atas insiden maut ini. Ada korban meninggal, tapi masih diidentifikasi tepatnya berapa. Korban luka ada juga, saat ini sudah dibawa ke RS Santosa, tuturnya. Sementara itu, Direktur Utara PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC, Dwiana Slamet Riyadi dalam keterangannya pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022, menyatakan, yang keluar dari jalur adalah kereta kerja. Jadi di sini yang keluar jalur adalah kereta kerja, bukan rangkaian kereta cepat, katanya seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com. Tercatat ada 6 korban kecelakaan kereta tersebut. 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka sedang dan berat, serta 2 lainnya terluka ringan. Semua merupakan teknisi dari kontraktor Sinohydro dan berwarga negara Tiongkok, katanya. Pekerja meninggal di proyek kereta cepat, MTI, tak lepas dari kejar tayang. Dikutip dari Tempo.co Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, Aditya Dwi Laksana menilai kereta kerja milik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang anjlok itu tak lepas dari masalah kejar tayang yang sudah ditargetkan. Sepur kilat itu ditargetkan beroperasi pada Juni tahun 2023. Seharusnya kalau ngomongin safety itu tidak hanya dalam operasional, tapi safety ketika konstruksi, ketika praoperasi termasuk uji coba, ujar dia melalui sambungan telepon pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Menurut Aditya, kejadian kecelakaan dalam konstruksi dalam proyek yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, kata dia, ada kecelakaan pipa gas PT Pertamina, Persero, yang terbakar, lalu banjing di tol, bahkan sempat ada pilar yang diambrukkan dan menimpa eskavator. Karena ada penyimpangan dari beberapa kejadian tersebut, Aditya melanjutkan, seharusnya penyelenggara proyek mengambil kesimpulan agar proyek tersebut bisa dikerjakan secara prudent dan sifatnya tidak kejar tayang.
Dia juga mempertanyakan apa urgensinya kereta cepat itu harus beroperasi Juni tahun 2023, sampai mengorbankan keamanan atau safety. Ini nyawanya 2 meninggal kalau saya enggak salah ya. Apalagi ada korban jiwa. Jadi saya pikir ayolah kita evaluasi lagi, kata Aditya. Dia menyarankan agar KCIC memetakan kembali apakah target Juni tahun 2023 itu realistis atau target yang dipaksakan. Aditya mengatakan, hal itu sama saja dengan bayi yang baru lahir dipaksakan untuk berlari. Kan ada analogi seperti ini. Maksud saya ini bayinya saja belum muncul tapi sudah dipaksa, ucap Aditya. Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita atas seluruh pekerja yang sedang bertugas dan menjadi korban dari insiden yang melibatkan kereta kerja yang anjlok milik proyek KCJB. Sampai dengan pernyataan ini dibuat, dilaporkan bahwa terdapat 6 korban yang mencakup 2 korban jiwa, 2 korban luka berat, dan 2 korban luka ringan, ujar juru bicara Kemenhub Adita Irawati lewat keterangan tertulis pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Insiden itu terjadi di daerah Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Ahad, tanggal 18 Desember tahun 2022. Lokasi insiden merupakan lokasi trek laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309. Saat ini, kata Aditya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, telah mengerahkan personil untuk mengidentifikasi insiden tersebut. Sarana ini merupakan sarana yang dimiliki PT KCIC dan digunakan untuk pembangunan jalur rel dan bukan sarana, kereta yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang, tutur Aditya. Menurut dia, proses evakuasi tengah dilakukan oleh PT KCIC dan mitra kontraktor sejak kemarin malam dan berlanjut pada pagi ini. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan pembangunan akan dihentikan sementara untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut, ucap dia. Setelah identifikasi dan investigasi selesai dilakukan, akan dilaporkan temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian. DJKA akan memastikan bahwa insiden ini akan dijadikan pelajaran penting untuk mencegah berulangnya insiden serupa, kata Aditya. 5 fakta kecelakaan kerja maut di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dikutip dari detik.com Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Kecelakaan kerja terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebuah lokomotif kereta yang diduga digunakan untuk memasang rel kereta cepat anjlok dari jalurnya. Insiden ini juga sempat viral di media sosial. Dari video yang beredar nampak sebuah kereta berwarna hijau yang di tengahnya bertuliskan Stechol Corporation dan juga sebaris aksara China. Bahkan dalam video yang beredar sejak Minggu sore, disebut-sebut ada korban jiwa dari kejadian kecelakaan yang terjadi ini. Berikut ini 5 fakta terkini soal insiden kecelakaan maut di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 1. Kronologi kecelakaan. PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC, selaku operator kereta cepat pun buka suara soal insiden ini. Perusahaan menyatakan kejadian itu terjadi pada Minggu sore, tanggal 18 Desember tahun 2022 kemarin. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ungkap Rahadian Ratri, Corporate Secretary KCIC dalam keterangannya, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Proses evakuasi sudah berlangsung sejak Minggu malam dan masih berlangsung hingga Senin pagi, tanggal 19 Desember tahun 2022. 2. Yang anjlok bukan kereta cepat. KCIC menegaskan insiden kereta anjlok di Padalarang tidak terjadi pada rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta yang anjlok adalah kereta kerja pemasang rel. Ada 2 komponen kereta yang anjlok, lokomotif kerja dan juga mesin pemasangan rel balastet. Insiden kereta anjlok itu sendiri terjadi pada Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 kemarin di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kereta yang keluar jalur, anjlok, bukanlah rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung, tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel atau balastet, papar Rahadian Ratri. Bila dilihat dari video yang beredar di media sosial, lokomotif yang anjlok nampak berwarna hijau dengan bertuliskan Stechol Corporation dan aksara China di tengahnya. Usut punya usut, Stechol Corporindo sendiri merupakan nama sebuah perusahaan yang menjadi kontraktor dari kereta cepat.
Kementerian Perhubungan juga menyatakan insiden kecelakaan kereta kerja itu terjadi pada lokasi trek laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309. Kereta yang kecelakaan juga bukan kereta cepat yang rencananya dioperasikan pada pertengahan 2023. Sarana ini merupakan sarana yang dimiliki PT KCIC dan digunakan untuk pembangunan jalur rel dan bukan sarana atau kereta yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang, kata jubir Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya. 3. Proyek berhenti sementara. Adita juga menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam lebih lanjut imbas dari kejadian ini. Maka dari itu Kemenhub sebagai regulator perkeretaapian akan menghentikan untuk sementara proyek kereta cepat. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan pembangunan akan dihentikan sementara untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut. Setelah identifikasi dan investigasi selesai dilakukan, akan dilaporkan temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian, papar Adita. Namun, Adita menyatakan yang diberhentikan sementara hanya merupakan kegiatan proyek yang berlangsung di sekitaran area kecelakaan kereta anjlok. Kegiatan yang diberhentikan sementara merupakan kegiatan yang berlangsung pada ruas jalur terdampak, sementara kegiatan pembangunan di lokasi lain akan tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana, ungkap Adita. Adita mengungkapkan pemberhentian sementara pembangunan proyek tersebut untuk keperluan evakuasi. Proyek pembangunan KCJB di ruas jalur terdampak insiden akan diberhentikan sementara untuk keperluan evakuasi sarana yang terlibat. Tambahnya lebih lanjut, Adita menuturkan apabila proses evakuasi sarana telah selesai, proyek pembangunan di jalur tersebut akan dilaksanakan kembali. 4. KCIC janji evaluasi SOP. Rahadian Ratri menyatakan dengan kejadian kecelakaan kereta kerja ini, pihaknya berjanji melakukan evaluasi menyeluruh pada standar prosedur kerja, khususnya pada pengerjaan pemasangan rel. KCIC akan melakukan evaluasi menyeluruh atas SOP pemasangan rel, dan SOP pekerjaan lainnya, serta memastikan segenap pekerjaan yang dilakukan kontraktor KCJB mengimplementasikan aspek safety, security, health and environment, SSHE, pada setiap aktivitas kerja, kata Rahadian Ratri. Dia menyebutkan saat ini pembangunan stasiun dan pemasangan subsistem perkeretaapian di area kereta cepat Jakarta-Bandung sudah kembali dilanjutkan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Pihaknya juga akan melakukan investigasi mendalam soal kejadian ini dengan bekerja sama dengan pihak yang berwenang. PT KCIC melakukan koordinasi bersama dengan pihak terkait untuk menangani kejadian ini. PT KCIC mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan pihak berwenang, pungkas Rahadian Ratri. 5. Ada korban jiwa. Dari laporan terakhir KCIC, ada setidaknya 6 orang korban dalam insiden ini. Dari 6 orang, 2 diantaranya meninggal dunia. Rincinya, Dirut KCIC Dwiana Slamet Riyadi memaparkan ada 2 orang yang meninggal dunia, 2 orang lagi luka sedang atau berat, dan 2 orang sisanya mengalami luka ringan. Untuk korban luka saat dirawat di RS Santosa Bandung, sedangkan korban luka ringan sudah diperbolehkan untuk pulang. Semuanya merupakan teknisi dari kontraktor Sinohydro dan berwarga negara Tiongkok, China. Kami memastikan bahwa korban akan mendapatkan perawatan insentif, ungkap Dwiana dalam unggahan video di Instagram resmi @keretcepat_. Kami mengucapkan belasungkawa dan duka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban meninggal dunia, lanjutnya.